Ada atau tuh. Atau tuh. Oke, balik lagi di channel gua di Andri Speed. Kali ini di episode Ngolis. Ngobrol listrik. Betul. Kali ini Andri nggak sendirian, kali ini Andri bersama... Halo, gue Rijal, sales konsultan BWD Harmoni Ciputat. Untuk Anda yang ingin test drive dan melakukan pesanan bisa hubungi nomor gue di bawah ini ya. Ya, nanti Anda sertain link YouTube-nya ya. Boleh. Bang Rijal. Siap, Mas Andri. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih mengenai penjualan BWD di 2025. Betul. Terus yang paling menarik, kita bocorin nih Bang Rijal nih. Apa tuh yang dibocorin tuh? Kita bocorin unit apa aja yang bakal masuk di 2026. Nah, menarik tuh. Menarik banget kan? Tahun 2006 BWD akan kasih kejutan-kejutan untuk Anda para pecinta mobil listrik. Betul. Oke, yang penasaran tonton terus video sampai habis, kita bahas sampai tuntas. Awalnya nih kita sepil dari, sebenarnya kita masuk BWD itu nggak dari awal ya, Betul. Bang Rijal ya? Kita join di BWD ini Agustus ya? Iya, Agustus kita. Agustus sebelum Gias 2025. Betul. Kita pas Gias sih lebih. Iya, pas Gias. Cuman ada kendala teknis, jadi showroom kita nggak bisa ikut serta di event akbar otomotif terbesar di 2025 adalah di Gias ya, Bang Rijal ya. Tapi walaupun kita nggak ikut, tapi kita masih kebagian euforianya, Bang Rijal ya. Betul, karena BWD Atoan ini nih sangat luar biasa sih nih mobil. Gila, nggak ada obat sih. Penjualan di bulan lalu tuh Bang Rijal tuh. Betul. Itu di sekarang apa Desember. Oktober itu di 6.000 unit di Oktober. Itu ngalahin penjualan Avanza sepanjang sejarah. Di bulan November kemarin jumlah total penjualan BWD Atuan tuh hampir 10.000 Bang Rijal. 10.000. Mobil belum ada 6 bulan. Mobil belum ada 6 bulan dari launching. Udah ada 10.000 unit. Udah ada 10.000 unit. Gokil, ini dia gokil. Ini jagoan kita ini. Jagoan kita. Ini benar-benar kayak jual kacang. Asli. BWD Atuan. Kalau kita tarik kesimpulan ya Bang Rijal ya. Kenapa BWD Atuan itu menjadi mobil favorit di 2025? Mungkin dari Bang Rijal dulu pendapatnya. Untuk pertama ya, kenapa BWD Atuan ini jadi mobil favorit? Bisa dibilang dia satu city car nih. City car. Jadi mobilnya kecil juga dan juga bebas ganjil genap ya, di mana mobil listrik ini privilege-nya. Iya, bebas ganjil genap. Dan cocok banget biasanya nih yang ngambil anak-anak kampus, terus ibu-ibu yang suka ngantar anak jemput ke sekolah. Betul. Jadi nekan efisiennya dia bisa jauh lebih lebih saving banget. Bener, biasanya dia sebulan 3 juta 2 juta. Betul. Ini tinggal ngisi mobil bisa sambil turu. Betul, turu ya kan. ngisi listrik ya kan, ngisi baterai, ditinggal tidur juga bisa. Jadi nggak perlu kita tungguin lah. Iya. Kita tidur, kita istirahat, mobil ngisi daya sendiri. Betul. Dan itulah kenapa alasan BWD Atuan ini menjadi favorit mobil di tahun 2025. Betul. Kita balik lagi sedikit. Yang pastinya itu pertama harga sih Mas Rijal. Ya. Harga tuh bener-bener bersaing banget sih Bang Rijal. Harga ya. Memang kalau untuk BWD dia kalau untuk harga sangat best price sih. Asli. Kenapa dia bisa dibilang BWD itu nggak ada diskon? Karena harganya ini udah sangat best price. Iya. Maksudnya lu punya uang 200 juta, lu bisa dapetin mobil listrik, futuristik, privilege-nya banyak Bang Rijal. Betul. Makanya dia bisa jadi salah satu mobil favorit ya. Asli. Udah gitu brand sih. Yes. Brand tuh sangat mempengaruhi sih Bang Rijal. Emang BWD ini singkatannya banyak yang demen. Banyak yang demen. Kenapa namanya BYD atau BYD? Karena singkatan BYD ini banyak yang demen. Banyak yang demen, masuk. Emang nggak salah sih namanya BYD. Karena BYD singkatannya banyak yang demen. Iya. Tadi kan dengan koreksi paling dari harga ya. Harga tuh benar-benar bersaing lah di pasar ya. Betul, sangat Maksudnya bersaing. kayak LCGC aja kan harganya memang di bawah 200 juta. Tapi kan ya itu masih bensin Bang Rijal. Masih bensin, bayar pajaknya masih 3 jutaan. Nah itu dia tuh menarik banget pajak sih. Pajak. Dan biasanya yang beli mobil listrik ini mobilnya bukan mobil pertama, Mas Andri. Dia bisa mobil kedua, ketiga, makanya biar aman dari pajak progresif dia ambil mobil listrik. Betul. Itu dia sih bisa jadi sebagai salah satu pilihan kenapa BWD kita tuh jadi mobil paling laris. Terus juga infrastruktur, kita terima kasih juga buat pemerintah ya Bang Rijal ya. Ya. Karena infrastruktur juga sangat-sangat
ngedongkrak penjualan mobil listrik Bang Rijal ya. Betul, karena jadi kalau untuk yang di Pulau Jawa aja tuh di setiap rest area pasti ada SPKLU nih Bang Rijal. SPKLU ya. Memang makin kesini eranya akan ke mobil listrik ya. Betul, eranya benar-benar makin ke mobil listrik. Selain ya bebas polusi, juga apa ya bisa dibilang irit banget sih kalau pakai mobil listrik. Kalau irit ya memang nggak ada lawan ya. Iya, nggak ada lawan dan servisnya apalagi. Servis. Biaya servis. Servisnya balik lagi untuk ke BYD Atuan kan memang dia servisnya masih berbayar nih Bang Rijal ya. Betul. Tapi kan servisnya dia tuh 1 tahun sekali atau per 20.000 kilometer. Berapa sih biayanya? Estimasi 800 ribuan. 800 ribu. 800 ribu. Coba bayangin 800 ribu itu kalau di mobil bensin tuh cuman bisa kebeli olinya aja Bang Rijal. Olinya doang. Dan itu yang grade-nya paling murah. Ada yang di brand sebelah tuh yang blue. Oh iya. Bukan iya. yang gold. Iya. Penasaran kan di 2026 kira-kira prediksinya BYD bakal ngeluarin unit apa aja nih? Nah itu dia tuh menarik banget sih, kita akan bahas dan akan masuk ke tahun 2026. Dimana ya ada beberapa. Ada brand, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang akan ada 6 gosip ya? Gosipnya ada 6. Iya, gua nggak bisa pastiin A1 ya, ini gosip sih. Memang yang kayak gini-gini seru sih. Yang kita goreng-goreng. Karena ada beberapa brand sebelah yang udah launching duluan. Iya, pastinya sih di 2026 nih bakal menarik banget karena beberapa brand dari China juga ngeluarin beberapa model nih Bang Rijal. Iya. Kita nggak usah bahas mereka. Betul. Kita bahas di nasi goreng kitanya aja. Kita nasi goreng kambing kita aja. Oke. Yang pertama nih Bang Rijal nih, ada Lion 8. Lion 8. Gosipnya nih ya, ini gosip ya. Lion 8 sudah dipasarkan di Australia setir kanan. Berpotensi jadi SUV 7-seater pertama di BYD Indonesia. Wow. Apalagi Lion. Rumornya itu di tahun depan pabrik kita kan akan selesai juga sih. Yang di Subang. Iya. Yang di Subang memang 90% ya udah jadi ya? Nah itu sedikit lagi di tahun depan pabrik BYD akan beroperasional juga sih. Iya. Terus kita balik lagi yang gosip bocorannya ada Lion 8. Bayangin nih Marjal, Lion 7 aja 2 row 5 penumpang itu jadi primadona kita. Terus apalagi? Ditambah lagi Lion 8 dengan 3 baris 7 penumpang. Wah. Gokil sih. Cuman kita nggak tahu nih yang masuk plug-in atau full listrik. Betul ya, memang kan masih rumor ya. Tapi yang pasti sih di tahun depan, tahun 2026 akan launching sekitar 6 unit ya. 6 unit. Nah salah satunya kayak kita sebut kan Lion 8. Itu kalau misalnya head to head tuh hampir kayak Mazda CX-9 ya. CX-9. Yang panjangnya 5,5. Dia 7-seater juga. Itu sih saingannya sih. Sayangin, tapi kan harganya nih menariknya harganya. Paling kan BYD paling suka buat apa? Surprise. Iya. Kalau yang Mazda itu kan harganya kalau nggak salah 900-an ya? Iya. Kalau nggak salah. Lion 8 itu bakal keluar di Indonesia di 2026. Kita sepil mobil selanjutnya di Bang Rijal nih. Ada apa lagi tuh Bang Andri? M9. Wah iya itu dia tuh. Itu di YouTube sih udah banyak sih ya dengan desain M9 dan rumornya juga akan launching di tahun 2026. M9 ini bisa dibilang lebih modelnya seperti apa nih Mas Andri? M9 ini Denza D9. Cuman dia di bawah naungan BYD. Nah ini gosipnya entah plug-in atau full listrik. Oh masih rumor ya? Masih rumor. Nah kali ini kayaknya sih masih dikit agak jauh ya kalau untuk M9. Betul. Jadi kayak misalnya kita punya Alphard, Denza punya Velfire. Kayak gitu aja sih. Oh iya. Terus kita next ada Lion 6. Adenya Lion 7. Adenya dong. Adenya. Tadi launching awal abangnya. Lion 8. Ini berarti Lion 7 anak kedua. Lion 6. Nah, Lion 6 kita sepil ya. Modelnya plug-in hybrid terlaris BYD secara global. Dia memang udah keluar di global nih Bang Rijal. Di Lion 6. Dunia ya. Yang dapat dibawa di BYD Indonesia. Nah ini kemungkinan 90% sih kalau menurut gue sih Bang Rijal ya. Kalau Lion 6. Iya. Dia tuh plug-in. Plug-in hybrid.
Kalau si Lion 7 kan dibunya panjang kan 4,8. Iya. Pasti dia lebih pendek sedikit. Oke, karena dia adanya ya. Iya, karena dia ada Si lain. si Lion 6. Ada lagi? Mas Andri? Masih banyak. Kita sepil nih, Berjal. Baca nih, yang tengah. Yang tengah. Wah, ini menarik banget sih nih. Banyak orang Yang ditunggu-tunggu. yang nanya ini BWD ini akan muncul baru atau enggak. Nah, ini ada menarik nih, ada BWD M6. M6? BWD M6 nanti akan ada model terbaru. M6 model terbaru, dia listrik atau apa nih Bang Rijal? Nah, ini sih infonya antara plug-in hybrid atau full EV juga nih. Oh, menarik dong. Saingan di situ dong. Si Darsion. Oh iya, Darsono iya. Saingannya Darsono. Memang ya Darsono juga bisa dibilang dia kan plug-in RV juga. Iya, dia ada plug-in, ada full EV ya? Ada full EV juga. Nah, ini BWD juga nggak akan ketinggalan. Dan juga dengan desainnya bisa dibilang ini. Dia nggak, sorry Bang Rijal. M6 yang plug-in hybrid tuh 7 seater? 7 seater? Sama. Cuman facelift, ada 2 pilihan mesin. Yes. Plug-in dan full EV. Yes, ini masih rumor ya. Ini masih rumor. Prediksi di tahun 2026 nih akan muncul M6 terbaru. M6 terbaru plug-in. Ini ada lagi nih Mas Andri, yang satu lagi nih. Apa nih? Infonya nih, coba dibaca nih. Waduh, ini sih yang sangat ditunggu-tunggu gue nih. Atto 3 facelift. Nah, kalau ini 95% Andri jamin. Atto 3 facelift. Oh iya, karena untuk yang Atto 3 sekarang itu memang sudah discontinue ya? Iya, yang tipe superior ya? Superior sudah discontinue dan ini tipe advance-nya juga udah habis ya? Udah habis. Tinggal warna putih satu di showroom kita doang. Dan ada warna hitam tadi barusan di info ada warna hitam. Ada warna hitam. Ada warna hitam juga. Keren nih bocorannya. AK1 kan kita. A1. Atto 3 facelift sudah diperkenalkan di Jepang. Di Jepang ya? Dan akan menjadi refreshment Atto 3 secara global di 2026. Oke. 95%. Oh, 95% buat Anda ya para pecinta Atto 3 nih, SUV compact A1 di tahun depan akan launching. A1. Nah, ini launchingnya kapan nih? Di bulan kapan? Di event apa nih? Karena kan event akan menariknya ada IIMS, ada Gias, ada GJAW juga. Ada GJAW. Nah, ini dari beberapa event ini kira-kira pasti. Entah dia kapan keluarnya. Ini kalau misalnya kita prediksi 6-6-nya keluar, entah 3-3. Bayangin Bang Rijal. Kayaknya sih dua-dua sih. Dua-dua seru. Dua-dua seru. Apalagi kan tahun depan langsung IIMS ya. Februari IIMS. Nah, ini kira-kira BWD akan launchingin apa nih? Kalau IIMS nggak keluar, berarti langsung semuanya ada di Gias. Di Gias. Ngaco sih. Nah, ini ya bisa dibilang BWD bikin rame boothnya sendiri. Betul. Sebenarnya puncak jayanya BWD itu bukan di 2025. Nanti di 2026. Pabrik udah ada. Oke. Pabrik udah ada. Launching beberapa yang tadi kita sebutin. Betul. Tungguin aja sih pokoknya. Dan tahun 2020 tahun menarik juga sih. Menarik buat para banget. pecinta otomotif ya, khususnya pecinta mobil listrik. Terus kalau kita di sudut pandang customer sih memang banyak juga sih brand lain juga bakal keluar sih Bang. Betul. Tapi ya kita ya bisa dibilang BWD itu singkatan banyak yang demen ya. Banyak yang demen. Nah, tadi kan kita udah sepil 5 unit apa aja yang bakal keluar. Masih ada 1 nih. Iya kan 6 nih. Kita baru sebutin 5. Si Lion 8. M9, betul. Si Lion 6, yes. M6 plug-in hybrid, Atto 3 facelift. Satu lagi. Apa tuh? Penasaran nggak? Penasaran banget. Bacain Bang Rijal, paling atas. Yang paling ditunggu-tunggu pecinta BWD di 2025 dan 2026 nih Bang Rijal. Nah memang udah banyak juga Bang Andri yang udah nanya nih kapan ini mobil launchingnya. Walaupun di Malaysia udah keluar nih Bang. Oh di Malaysia udah keluar? Di Malaysia udah keluar. Walaupun memang ya bisa dibilang mobil favorit baru launching. Asli. Ini sih ditunggu-tunggu banget sih. Bicara harga masuk, terus semi SUV. Wah iya sih. Ini saingan yang kemarin tuh ya? Apa? Yang yang rame itu yang harganya masih 10.000 pertama ya? Iya. 1.000 Oh 1.000 pertama. 1.000 pertama ya? Iya, tapi kan ini sih akan compare lawan itu sih harusnya. Tapi kan barangnya dia kapan nyampenya? Iya, itu dia. Dan satu, emang lawannya itu bakal nanti buat Anda yang memang digocek lagi. Mungkin saat ini lebih happeningnya dengan ini tersebut.
Nah, tapi Anda nggak perlu khawatir di tahun depan. Yang logonya kue kan? Donat. Oh iya, betul. Donat. Iya, donat. Donat. Yang biasa ada promo tuh. Iya, donat. Itu sih donat. Unitnya Maret. Ini kalau ini launching nih. Ini gawat. Apa pada batal kali ya? Batal. Takutnya sih yang udah SPK pada batal nih. Batal. Kalau ini launching. Ini paling sih balik lagi ke customer ya. Customer digocek nih sama pasar nih. Nah, itu dia. Memang Jadi main dulu-duluan nih Bang Rijal nih. Main dulu-duluan nih siapa yang keluar SUV compact dengan harga yang 200 ya di bawah 300 lah. Iya. Di bawah 300. Di bawahnya Atotri. Tapi ini sih bakalan ini kacau. Kegocek sih buat para konsumen yang udah para SPK. Iya. Kalau unit ini launching, aduh. Takutnya nyesel. Iya, soalnya bicara brand kita BYD, men. Yoi. BYD. Penjualan nomor EV Nomor satu di dunia. Udah punya pabrik terbesar di dunia yang ada di Indonesia. Betul. Apalagi mau dipikirin? Dan di sini BYD kita Ciputat juga terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Tapi ini apa? Sebutin nggak sini? Sebutin deh. BYD apa nih bakal keluar di 2026 yang pastinya paling ditunggu-tunggu? Ini sih paling ditunggu-tunggu ya. Kita sebut aja ya. Ada Atto keluar. Ini sih dari database sih udah. Coba bacain bawahnya. Bacanya, Mbak. Memang untuk Atto ini memang udah terdaftar di NJKB Samsat. Udah terdaftar, berarti udah terdaftar. 70% udah di tangan dong. 70% udah. Udah, tinggal nunggu momennya aja nih. Oke, pastinya sih marketing BYD ngeliat pasar dulu ya. Betul. Di Malaysia udah keluar. Di global udah diumumin. Nah. Di Australia belum masuk ya? Di Australia belum. Di Malaysia udah keluar. Atau tuh sih memang. Tuh, terdaftar di database buat NJKB Anda yang Samsat. kemarin menanyakan kapan launching Atto tuh, sabar. Tahun depan. Kita kasih satu-satu dulu ya Bang Rijal ya. Kita kasih jalanan full Atto-an dulu. Iya. Jadi biar ibu-ibu biar anak sekolahnya lebih hijau lagi. Karena BYD tuh bukan ngasih janji ya, tapi lebih ngasih bukti ya. Betul. Dikeluarin dulu Seal, Dolphin, terus keluar lagi MC, Sea Lion 7, terus Atto 3 ya. Terus nanti, baru keluar Atto-an. Atto-an nih gila sih ini. Gila, gokil. 2026 bakal ada 6 unit. 6 unit yang akan launching. Launching di tahun 2026. Taruh deh 6. Kalau keluar 3 aja Bang Rijal. Tapi Atto tuh keluar ya? Atto tuh, iya sih itu kan udah terdaftar. Udah terdaftar ya? Udah terdaftar lagi, tapi harganya ini nih. Sama Sea Lion 6. 5 apa 8 nih? 8 bisa juga. Nah, 6 atau 8 lah ya. Iya. MC? Nah, MC kayaknya Atto 3 pasti. Atto 3 sih. Atto 3 facelift. Atto 2. MC plug-in. Yes. Atto 2. Ini menarik banget nih. Menarik banget sih. Tapi sih Atto 2 ini buat ngegocek yang kemarin sih. Asli. Yang orang udah FOMO dengan 1000 unit pertama. Iya harga sih. segitu. Iya sih itu, tapi donat, tapi ya BYD akan ngasih kejutan untuk Anda beralih SPK-nya. Asli. Ke booth sebelah. Jangan lupa di booth ujung biasanya. Booth ujung. Hall 10, 11. Hall 10. Itu kalau kita masih bermain di ISBSD. Betul. Tapi ada gosipnya bakal kita main di yang di PIK. Oh, di PIK? Oh, berarti tahun depan menarik nih kalau bisa bermain di PIK nih. Bisa menarik. Paling cukup ya di sini aja. Cukup sih. Bapak Ibu yang ingin melakukan pemesanan atau test drive langsung ke nomor Andri yang ada di sini. Jangan lupa di like dan di subscribe video Andri supaya Andri makin semangat bikin videonya. Thank you. Oke.